Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adika Zainata akan menjelaskan 10 komponen fisik dasar olahraga. Saya akan menjelaskan apa itu komponen fisik. Komponen fisik adalah sebuah kondisi di mana tubuh memiliki kesanggupan dalam menyelesaikan pekerjaan fisik dengan menggunakan sistem dan kemampuan gerak. Komponen fisik itu terdiri dari 10. Yang pertama kekuatan, yang kedua kecepatan, speed, yang ketiga itu daya luntur atau flexibility, yang keempat itu daya tahan, endurance, yang kelima itu daya otot, yang keenam itu kelincahan, yang ketujuh itu koordinasi, yang ke-8 itu keseimbangan, yang ke-9 itu ketepatan, yang ke-10 reaksi. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Yang pertama kekuatan. Kekuatan adalah suatu kemampuan kondisi fisik manusia diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar, gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam berolahraga karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Kita bisa melatih komponen kekuatan ini dengan cara yang pertama itu seperti mengangkat beban atau barbel. Saya akan mencontohkan satu gerakan untuk menguatkan fisik komponen kekuatan dengan cara gini dan kayak gini. Itu bisa sekali kayak gitu terus atau yang kayak gini. Itu kalau lama-lama bisa memperkuat kekuatan kita. Dan yang saya akan menjelaskan lagi kecepatan. Maaf saya lupa. Kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau kecepatan itu bisa juga kita latih dengan cara lari di tempat atau jogging di tempat atau namanya pokoknya kita dengan push up dan kaki kita itu lari kayak gini, kayak gitu. Dan bisa juga dengan cara kayak gini. Dan yang selanjutnya itu adalah saya akan menjelaskan daya apa itu daya lentur atau flexibility. Daya lentur itu sering diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas mungkin. Contoh salah satunya bisa dengan saya contohkan seperti ini. Dengan jinjit dan angkat kedua tangan kita. Yang kedua itu bisa dengan seperti ini juga bisa. Itu bisa. Sekian dari flexibility. Dan keempat ya. Yang keempat itu apa itu daya tahan otot. Daya tahan otot bisa diartikan energi atau kekuatan pada otot ketika kita melakukan kegiatan atau segala sesuatu yang membutuhkan tenaga otot dalam melakukan dalam waktu yang lama. Melakukan sesuatu dalam waktu yang lama. Daya tahan itu bisa kita
saya akan mencontohkan bagaimana cara melatih daya tahan otot bisa juga. Dengan cara bisa kita squat jump atau kita mengangkat kedua tangan, dan bisa juga dengan dua tangan kita dilipat ke belakang, bisa juga dengan plank, dan seterusnya. Saya akan mencontohkan yang plank aja. Kalau plank sendiri bisa diatur waktunya 1 menit juga bisa, 2 menit juga bisa. Yang selanjutnya itu daya otot atau muscular power. Itu pengertiannya adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Daya otot juga bisa dilatih dengan cara yang pertama push up, yang ketiga memukul dengan tangan tapi lurus, dan kalau push up itu bisa 10 kali push up, kalau memukul bisa 40 pukulan, itu bisa. Dan itu juga harus disesuaikan dengan kekuatan kita sendiri ya. Maksudnya kayak yang masih lemah jangan langsung yang berat-berat dilatih ya. Yang ke selanjutnya itu kelincahan. Kelincahan itu sendiri adalah kemampuan seorang mengubah posisi pada area tertentu atau dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu harus bisa dilatih dengan cepat. Maksudnya kayak dibutuhkan kayak permainan bola, permainan dalam game lah pokoknya. Kayak badminton, basket, bola itu bisa. Dan itu juga bisa dilatih dengan cara jump rope, itu lompat tali, dan lari di tempat dengan kecepatan. Itu bisa dilatih dengan itu. Dan yang selanjutnya itu adalah koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang melakukan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Itu juga bisa dilatih dengan cara yang pertama itu namanya plank. Plank juga, cuma planknya itu bisa tangan kita diluruskan. Itu bisa. Dan side plank. Side plank itu yang di samping. Dan kedua juga, yang ketiga balance stance, itu yang kaki kita ke belakang habis itu maju ke depan. Dan itu ditahan terus. Dan selanjutnya itu keseimbangan. Kalau keseimbangan sendiri itu kemampuan seorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan bisa dimunculkan dengan baik dan benar. Dan ini biasanya dipakai untuk senam. Bisa dengan yang pertama itu yang side, pokoknya tangan kita itu ke depan dan kaki kita itu angkat satu ke atas dan menyamping. Itu bisa. Dan sambil push up, kaki kita itu naik. Itu juga bisa. Naik kayak mau lari, kayak mau persiapan lari, itu bisa. Dan yang selanjutnya itu adalah ketepatan. Itu accuracy. Ketepatan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran sesuai dengan yang kita inginkan, baik yang dilakukan oleh tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Contoh latihan akurasi ini dalam olahraga bela diri boxing adalah menggunakan punch pad.
Jadi kayak kayak taekwondo, wushu, karate itu juga bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan punch pad atau kicking pad. Kalau kicking pad itu kayak kita menendang menendang lurus lurus satu arah dan itu dilakukan berkali-kali. Kalau kalau contoh latihan akurasi yang dilakukan dalam olahraga permainan itu seperti bola basket, bola voli, dan juga bisa yang melempar tadi, melempar bola. Pokoknya yang olahraga dalam permainan lah. Itu juga bisa kayak futsal, itu juga bisa. Itu dilakukan seperti memukul, menarik, memukul, tak menarik, itu bisa dilakukan beberapa kali. Pokoknya itu harus sejajar kayak gini, sejajar. Terus balik lagi. Pokoknya itu diulang beberapa kali. Kalau yang terakhir itu reaksi. Reaksi itu sendiri merupakan kemampuan atau gerakan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Jadi kayak ada di dalam taekwondo atau karate itu kayak kan orang itu berantem. Itu pasti ada saling memukul-memukul kan. Itu akan terjadi reaksi kayak ya pokoknya dipukul kita harus menghindar dari pukulan. Itu kok bisa jadi melatih reaksi. Kayak menangkap bola juga bisa menangkap bola. Jadi kita dioper, kita harus menangkap. Itu kan dibutuhkan reaksi yang cukup baik. Itu harus bisa dilatih juga. Dan sekian dari saya. Maaf jika banyak salah kata. Saya akan menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh komponen fisik dasar olahraga. Yang pertama itu kekuatan. Kekuatan itu bisa kita contohkan dengan squat jump. Nanti saya akan contohkan 3 gerakan squat jump, push up, sama sit up. Yang pertama itu squat jump seperti ini. Selanjutnya push up. Push up itu seperti ini. Selanjutnya itu sit up. Sit up itu saya memakai ranjang untuk menahan kaki saya yang di sini. Selanjutnya adalah daya tahan. Kalau daya tahan itu saya memakai kalau contoh untuk melatih fisiknya itu dengan cara lari 2,4 km atau lari 12 menit. Itu bisa muter-muter kayak muter dari ujung sana sampai ujung. Kalau saya ini kan dalam ruangan, jadi saya cuma bisa lari di tempat. Saya contohkan lari tempat seperti ini. Dan selanjutnya adalah itu daya otot. Kalau daya otot itu saya memakai vertical jump atau side jump itu ke samping. Kalau vertical itu ke atas. Dan yang ketiga itu front jump, itu ke depan.
Saya contohkan tuh yang vertical jump dulu. Bentar. Dan selanjutnya itu side jump. Dan selanjutnya untuk melatih komponen fisik dasar itu kecepatan. Kalau kecepatan itu kita biasanya lari cepat di tempat bisa. Itu kalau bisa 1 menit atau 2 menit silakan. Dan itu juga disesuaikan kuat atau enggak. Contohnya saya berikan. Itu contohnya. Dan selanjutnya itu daya lentur. Kalau daya lentur itu saya memakai ada yang saya tangan saya menyentuh bagian ujung kaki. Itu yang pertama. Seperti ini. Yang kedua itu saya menempelkan ke kaki saya ke tembok atau ke lemari ini. Seperti ini. Selesai. Selanjutnya itu adalah kelincahan. Kalau kelincahan ini bisa saya gunakan seperti lari zigzag atau lari bolak-balik atau lari angka 8 kayak memutarkan kon. Itu lari. Dan saya nggak bisa mencontohkan di sini karena eh, ruangan ini sempit, jadi saya lanjutkan aja. Yang ketujuh itu koordinasi. Itu saya contohkan saja gerakannya seperti ini. Luruskan tangannya ke depan, kakinya diangkat setengah, lalu menyamping. Dan tuh dilakukan selama 5 kali atau 10 kali. Dan yang kedua itu saya menggunakan plank knee. Jadi lututnya ditekuk dan satu kakinya itu berada ke belakang seperti ini. Lalu sesudah itu tangannya ke depan lurus. Itu dilakukan selama 10 detik. Boleh. Udah. Selanjutnya itu adalah yang ke-8 itu keseimbangan. Kalau keseimbangan ini saya memakai gaya pesawat dan juga pokoknya menyeimbangkan tubuh semuanya. Bisa dengan kakinya diangkat segini, tahan, atau kakinya naik ke atas kayak taekwondo. Selanjutnya kakinya ke belakang, lalu tangannya kebuka. Dan and then kalau yang ke-10 itu ketepatan. Kalau ketepatan itu seperti mengangkat bola. Seperti ini. Ini saya lemparkan ke dinding dan ini memantul. Ini kita tangkap. Seperti ini. Dan selanjutnya itu ada reaksi. Kalau reaksi ini kita dibutuhkan kayak olahraga pertandingan, kayak atau bela diri kayak taekwondo, karate, bola basket, bola tangan. Itu dibutuhkan reaksi ini karena seperti kayak
Jika ada orang yang mau memukul, kita harus menghindar. Itu yang dilakukan oleh gaya reaksi ini. Kalau cara latihannya itu bisa menggunakan bola ini, nanti dilempar, nanti nanti ini nanti ini dilempar, nanti kita tangkap. Ayo lemparin, seperti ini. Dah, itu dari saya saja. Maaf dengan kekurangan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.